Shalom. Selamat sore Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini adalah satu kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul hidup dalam penyucian. Boleh katakan bersama saya, hidup dalam penyucian. 2, 3. Hidup dalam penyucian. Ya, saya ambil dari Galatia 5 ayat 24 sampai yang ke-26. Bapak Saudara, penyucian ini adalah salah satu doktrin penting ya kekristenan. Kalau bahasa kerennya itu sanctification. Ada juga proses penyucian itu progressive sanctification. Itu bahasanya sulit ya Saudara. Tapi kita akan belajar perlahan apa itu penyucian dan bagaimana kita hidup di dalam penyucian. Karena apa? Sangat penting. Doktrin ini penting Saudara, karena kita percaya bahwa keselamatan kita itu terima cuma-cuma karena anugerah Allah, pemberian Allah secara cuma-cuma, ya, bukan hasil usaha manusia, bukan hasil usaha kita, Bapak Saudara. Lalu kalau seperti itu, bagaimana kita? Apakah bebas melakukan dosa? Ya, bahkan banyak ajaran-ajaran sudah sejak lama ya terjadi bahwa orang itu bebas berbuat dosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyucikan dosa kita di atas kayu salib. Tuhan sudah memberikan keselamatan cuma-cuma, bukan hasil usaha kita. Jadi salah satu doktrin selanjutnya ya di dalam keselamatan kita itu tidak hanya anugerah, tidak hanya grace dalam kehidupan manusia. Kalau stop di situ ya bahaya. Manusia akan dengan mudah bilang, oh iya saya kan orang berdosa, saya kan hidup dalam daging. Itu menjadi alasan kita seringkali untuk terus hidup di dalam kedagingan, untuk hidup dalam hawa nafsu. Sehingga sangat penting doktrin ini, yaitu penyucian. Ya, Tuhan memberikan anugerahnya tidak hanya selesai di dalam keselamatan terus selesai, Saudara, tetapi Dia juga memberikan satu yang namanya penyucian dalam hidup kita. Dia rindu supaya anak-anak Tuhan tidak hanya hidup apa adanya, tetapi hidup yang terbaik, sehingga kebiasaan atau lifestyle ya, kebiasaan surgawi itu turun atas anak-anak Tuhan, sehingga kita memiliki kualitas hidup surga di dalam dunia ini, Pak Saudara. Sehingga orang percaya harus hidup dalam penyucian, Pak Saudara. Kalau kita renungkan, pernahkah kita mengalami, Pak Saudara, sebuah hari di mana sepanjang hari kita ini menjadi versi terbaik diri kita? Pernah mungkin, Bapak Saudara, kita bangun tidur langsung bersaat teduh, lalu tepat waktu datang kerja, seperti itu ya, menyelesaikan semuanya dengan baik. Masalah dapat dengan sangat mudah dilewati, menyelesaikan masalah demi masalah. Satu hari itu, Bapak Saudara, bahkan dengan senang hati bisa mendonasikan uang untuk orang-orang yang membutuhkan, bisa mengasihi pasangan dan anak di hari yang sama. Ya, mungkin pernah kita memiliki hari seperti ini, di mana kita memiliki hari yang terbaik, the best versi terbaik dalam hidup kita. Ya, ataukah malah sebaliknya, Bapak Saudara? Pernahkah kita juga mengalami momen di mana ya sepanjang hari ini kita ini tidak seperti diri kita sendiri. Ya, kita dikuasai oleh kemarahan, kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran setiap hari, iri hati, hawa nafsu, belum lagi kita kewalahan menghadapi segala masalah yang datang. Ya, renungkan dua hari yang sangat berlawanan, Bapak Saudara ya. Pernahkah kita mengalami dalam sepanjang hidup kita, versi di diri kita yang lebih sering muncul itu yang mana? Boleh kita renungkan kembali. Kadang-kala saya renungkan, mungkin saya kalau hitung-hitung lebih banyak versi yang buruk, Bapak Saudara, yang datang dalam kehidupan hari-hari saya. Saya nggak bicara tentang di gereja saja, Bapak Saudara. Di kehidupan sehari-hari, ketika menghadapi istri, ketika menghadapi orang tua, menghadapi jemaat, di mana posisi hati kita? Di mana kehidupan kita, yang terbaikkah atau yang buruk justru? Ya.
Tetapi saya menduga kita semua di tempat ini rindu Bapak Saudara menjalani hidup dengan versi terbaik kita. Amin Bapak Saudara. Dan ini hidup dalam penyucian Tuhan. Sebuah kehidupan yang bebas dari hawa nafsu, bebas dari dosa yang mengikat, yaitu dalam penyucian Tuhan. Ya. Paulus memberikan gambaran hidup demikian di Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita baca bersama-sama, buka bersama-sama di Galatia 5 ayat 24 sampai yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring setelah hitungan ketiga di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Ya, kita baca bersama-sama, hitungan ketiga, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Katakan amin. Saudara, ini satu perikop di mana dengan judul hidup menurut daging atau roh. Ya, satu perikop yang menjelaskan tentang bagaimana hidup di dalam daging, di dalam segala hawa nafsu dan keinginannya, atau hidup di dalam penyucian. Sehingga anugerah Tuhan tidak hanya berhenti di dalam keselamatan kita mati masuk surga selesai ceritanya, tidak. Tetapi anugerah Tuhan juga datang buat kita untuk menyucikan hidup kita. Kita menjadi versi terbaik hidup kita. Hari lepas hari ada proses, ya. Mungkin lama. Saudara, ada satu perkataan seperti ini, ya. Kalau kita tidak biasa dengan masalah, kita tidak akan menjadi pribadi yang tahan banting. Kalau kita tidak terbiasa dengan disiplin, kita hukuman atau masalah peraturan, kita akan menjadi pribadi yang semaunya sendiri. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang mengenakan, kita akan sangat sulit menjadi pribadi yang kuat dalam segala sesuatu. Kalau kita tidak terbiasa menghadapi masalah dan gagal, kita akan terbiasa menjadi pribadi yang cepat untuk putus asa, saudara. Belum mulai saja sudah takut gagal, saudara. Banyak di luar, ya, satu jargon atau motivator mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kalau gagal terus, ya bagaimana seperti itu, ya. Tetapi Bapak Saudara, ketika kita hidup dalam penyucian Tuhan, kita terus hidup dalam proses Tuhan menjadi versi terbaik kita, ya, sehingga sangat diperlukan. Kalau di dalam Galatia 5 ini dimulai dengan berita pembebasan. Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut. Di ayat yang pertama saya bacakan Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Penyucian adalah satu hal di mana kita itu hidup dibebaskan dari dosa. Satu proses perjalanan kehidupan kita sampai mati nanti, yang di mana kita terus belajar menjadi versi terbaik kita, Bapak Saudara. Sehingga sebaiknya, seharusnya, seyogyanya orang percaya mau hidup dalam penyuciannya Tuhan. Tidak hanya mau berkatnya, Bapak Saudara. Saya boleh berdoa buat Bapak Saudara untuk berkat, untuk mujizat, untuk keselamatan Bapak Saudara, untuk hal-hal yang mungkin terlihat enak, baik, jalan keluar. Saya senang sekali Bapak Saudara kalau Bapak Saudara menerima terobosan, pemulihan, kebangkitan yang daripada Tuhan, kekuatan. Tetapi Bapak Saudara, segala proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tidak hanya berhenti dalam hal-hal seperti ini. Ada proses di balik hal itu, yaitu penyucian. Proses di dalam hidup kita, Bapak Saudara. Sehingga satu pertanyaan slide selanjutnya, bagaimana cara menata hidup kita agar kita dapat hidup dalam penyuciannya Dia? Bagaimana cara menata hidup kita agar dapat hidup dalam penyuciannya Tuhan? Tuhan, berat daging ini, saya kepinginnya lakukan ini, tetapi yang saya lakukan malah ini, Bapak Saudara. Saya
Saya kepinginnya sabar, tapi kenapa saya meledak-ledak? Saya kepinginnya malah marah, padahal sebenarnya dalam hati kecil saya kepingin jadi orang yang sabar. Ya, saya kepingin itu bisa memaafkan orang itu, tapi kenapa kebencian itu selalu ada dalam hati saya? Saya kepingin jadi pribadi yang bisa saat teduh, disiplin, rajin, baca Alkitab setiap hari. Saya bisa berdoa dan lain sebagainya. Saya bisa membantu orang. Saya kepingin memberi dari sebagian yang saya miliki Tuhan. Tapi kok nggak bisa. Jadi bagaimana caranya menata hidup kita agar dapat hidup dalam penyucian? Ya, kalau Galatia ini sangat jelas. Ada 3 poin penting. Yang pertama, saudara. Yang pertama kita mesti ingat, kalau kita ini sudah jadi milik Kristus. Katakan kanan kiri saudara, kita sudah jadi milik Kristus. Kita sudah jadi milik Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di ayat yang ke-24 bagian A saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, barang siapa. Sehingga ketika kalau Bapak Saudara kita sudah jadi milik Kristus, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di mulut kita, di hati kita, di sikap kita, di keseluruhan hidup kita, kita itu sudah jadi milik Kristus. Kalau minggu lalu saya khotbah Bapak Saudara tentang sejauh timur dari barat Tuhan sudah membuang dosaku. Itu benar-benar Tuhan itu melihat kita Bapak Saudara, itu lupa sama dosa-dosa kita. Karena apa? Kita sudah jadi milik Yesus Kristus. Yang dia lihat pengorbanan Yesus, sehingga ada yang namanya doktrin pembenaran. Kita dibenarkan, ya. Kita menjadi orang-orang yang benar. Karena apa? Kita sudah jadi milik Kristus. Sehingga Paulus katakan barang siapa jadi milik Kristus Yesus. Kita memiliki apa yang Kristus Yesus miliki, yaitu kasih dan perkenanan Bapa. Satu hal yang mungkin seringkali kita lupa. Karena apa? Kita seringkali terintimidasi oleh serangan iblis. Kamu itu gak layak. Kamu tuh gak usah ke gereja karena kamu gak layak sudah. Kamu sudah berbuat dosa berapa kali? Ya, kita selalu diserang supaya kita tidak mendekat sama Dia. Kita selalu diserang supaya kita lupa kalau kita itu milik Kristus Yesus, Saudara. Kita selalu diintimidasi, ya, dari luar yaitu setan sendiri, dari dalam hasrat dosa kita, Saudara. Itu yang mengintimidasi kita, sehingga kita sering kali lupa bahwa kita ini sudah jadi milik Kristus Yesus, Saudara. Ya, kita adalah anak-anak Allah, bahkan ahli warisnya Allah. Kalau dikatakan di Galatia 4 ayat 6 sampai 7 saya bacakan, ya. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ketika kita dihadapkan, ya, oleh hal-hal yang membuat kita down, membuat kita merasa tidak layak, besar. Ingat siapa kita? Kita anak-anak Allah. Sehingga kita dapat berseru, ya Aba, Bapa. Ya, kita bisa datang. Kalau di Ibrani itu kita bisa datang dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kemuliaan Allah. Kok zaman perjanjian lama, Saudara, jangan sekali-sekali Bapak Saudara berani masuk hadirat Tuhan. Kalau Bapak Saudara tidak mempersiapkan diri, tidak hanya secara rohani, secara fisik juga, mati Bapak Saudara. Sehingga ketika malaikat datang kepada perjanjian baru, ya, di Matius kemarin Natal kita juga sudah belajar, malaikat datang kepada seseorang untuk memberikan perkataan Tuhan, firman Tuhan, mereka takut. Wah, ketakutan lihat malaikat. Lalu malaikat itu katakan, jangan takut. Karena apa? Waktu itu, ya, belum ada penebusan, ya. Tetapi sekarang Bapak Saudara kita sudah menikmati penebusan yang daripada Tuhan, pembenaran. Bahkan kita juga akan menikmati penyucian. Jadi jangan lupa Bapak Saudara, ketika kita mulai down, mulai jauh daripada Tuhan, mulai tidak mendekat sama Tuhan, kita ingat kita ini milik Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa menghidupi penyucian yang daripada Tuhan. Kita tidak gampang mudah terintimidasi oleh iblis. Dan kita tidak mulai suka pada dosa. Karena apa? Kita anaknya Tuhan.
Ya, kita tidak melakukan dosa bukan karena lagi ketakutan akan hukuman Tuhan. Kita tidak melakukan dosa karena hasrat kita bukan lagi hasrat duniawi. Kita sudah jadi milik Kristus. Itu perbedaannya. Kalau orang yang hanya sekedar menjadi Kristenan, Saudara, dia akan tidak melakukan dosa karena takut dihukum. Tetapi orang percaya, ya, orang yang sungguh-sungguh jadi milik Kristus, dia melakukan kebenaran, dia tidak melakukan dosa karena dia mengasihi Allahnya. Ini satu hal yang berbeda. Sehingga dalam peperangan melawan hawa nafsu kita, dalam peperangan melawan keinginan daging, Saudara, ini setiap orang percaya mengalami. Ya, tidak ada satu orang pun yang lepas dari hal ini. Ya, kita perlu belajar untuk menginternalisasikan status kita sebagai anak Allah. Bahasanya angel ya. Kalau saya boleh kasih gambaran menginternalisasikan ini, Saudara, di dalam bahasa teater, Saudara. Ya. Orang itu bisa menghayati peran mereka. Orang itu bisa tahu identitas mereka. Ada satu cerita ya. Ini satu film drama gitu ya, drama Korea, drama yang lucu-lucu gitu. Seorang seorang aktor gitu, dia kepingin terima satu peran yang luar biasa, yaitu peran menjadi peminta-minta, menjadi tunawisma seperti itu. Sehingga dia harus belajar menghayati gimana jadi tunawisma, karena dia selama ini bukan tunawisma, Saudara. Ya, lalu dia mulai belajar, datang ke satu tunawisma yang sudah ada di tempat itu dan belajar bagaimana ekspresinya. Dia bahkan hidup bersama-sama sang tunawisma ini untuk berjalan bersama-sama dia, sama-sama caranya minta gimana, caranya berdandannya bagaimana kehidupannya, tidurnya pun dia ikut. Sehingga ketika dia berusaha mendapatkan satu peran di mana dia harus menjadi tunawisma ini, Bapak Saudara, dia melakukan dengan baik sampai direkturnya ya, sutradaranya seperti itu, luar biasa ini. Ya, luar biasa ini dipakai, dia langsung dipakai. Kenapa? Menghayati, menginternalisasikan peran dirinya. Demikian juga dengan kita, Bapak Saudara. Ketika kita sadar bahwa kita menjadi milik Kristus, kita menjadi anak-anak Allah, kita mesti belajar apa yang dikerjakan anak-anak Allah. Ya. Hidup dalam penyucian itu bagaimana? Kita mesti belajar dari firman Tuhan. Kita tekan diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Enggak enak, Bapak Saudara. Saya ada satu cerita ketika masih SMA, Saudara, di kos saya itu katanya waktu itu kan ngeri ya, kayak ada setan seperti itu, Saudara. Lalu satu malam kita rame-rame di ruang tamu, tiba-tiba lampu itu mati, tiba-tiba nyala lagi. Kalau mati lampu biasanya kan mati nggak nyala lagi ya, Saudara. Mati ya sudah selesai. Kalau mati lampu, ini nggak mati, nyala lagi. Padahal nggak ada orang sama sekali. Kita ketakutan, merinding, langsung lari ke kamar masing-masing, mau tidur semua. Saya nggak bisa tidur, ya namanya masih SMA, penakut saya dulu ini, Saudara, jujur saja. Lalu saya telepon berdoa sama Tuhan. Tuhan, nggak bisa tidur. Saya telepon Bapak saya, Bapak, saya sudah melakukan semua ini. Saya sudah nggak bisa tidur, sudah berdoa, sudah nyanyi, sudah nggak bisa tidur, ketakutan. Ya coba kamu baca Alkitab. Saya baca Alkitab langsung tidur. Saking males bosennya baca Alkitab. Tetapi itu harus ditekan, Bapak Saudara. Kita jadi milik Kristus. Kita hidup dalam penyucian. Kita bukan jadi kayak anak-anak lagi. Kalau itu saya boleh katakan waktu itu saya anak-anak. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah hidup di dalam Kristus, ya kita harus tekan keinginan kita, ya menjadi orang-orang yang mau mencintai kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam penyucian. Sehingga next slide, orang percaya memang bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang percaya adalah orang yang berjuang melawan dosa. Ini nggak ada tanda tanya, ini tipu ya, besar. Jadi kita tidak hanya bilang, ya saya orang manusia berdosa, saya manusia yang penuh kekurangan, saya manusia yang ya
hidup masih dalam daging seperti itu ya. Tapi kita juga menjadi orang-orang yang berjuang melawan dosa, Bapak Saudara. Jadi kelemahan kita bukan menjadi alasan kita untuk tidak berjuang. Ya, kelemahan kita tahu kita orang berdosa, kita tahu kita tidak bisa lepas dari keinginan daging dan hawa nafsu. Tapi bukan itu menjadikan kita tenggelam di dalam dosa. Tetapi itu yang membuat kita untuk melawan, berjuang melawan dosa. Susah sekali. Ya, tetapi kita akan melihat nanti di poin yang ketiga, ini masih poin yang mana? Bagaimana Tuhan yang bekerja untuk kita. Sehingga ketika kita memang betul bergumul dengan dosa, tetapi itu bukan berarti kita dapat berteman dengan kegelapan. Ingat, Yesus mati bukan untuk mengelola dosa kita, tetapi Yesus mati untuk mematikan dosa kita. Yesus mati untuk menyucikan dosa kita. Tidak hanya di dalam status kita, kita orang percaya, status kita dibenarkan, tetapi dalam prosesnya Tuhan juga mau menyucikan kita, Saudara. Sehingga dari kekekalan sampai kekekalan Dia dimuliakan. Ya. Lalu kedua, bagaimana kita hidup dalam untuk hidup dalam penyucian. Yang kedua adalah salibkan daging. Ya, ini agak susah, Saudara. Bukan agak ya, sangat susah. Ya. Kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya di ayat 24 bagian B. Daging di sini bukan berarti sekedar ya hawa nafsu makan, nafsu birahi dan lain sebagainya. Tetapi daging di sini bicara tentang merujuk pada kecenderungan atau keinginan manusia untuk berdosa. Keinginan manusia untuk berdosa, biasanya laki-laki keinginannya itu ya yang terkenal 3 ya, harta, tahta. Kalau orang bilang wanita, tapi saya katakan cinta ya. Harta, tahta, cinta. Kalau perempuan juga mungkin hampir sama juga ada saya nggak terlalu paham kalau wanita ya, susah dipahami buat laki-laki. Seperti itu. Tetapi itulah yang wanita mengerti sendiri ya, ibu-ibu paham diri sendiri ya. Kita seringkali jatuh dengan keinginan, hasrat untuk melakukan dosa. Kecenderungan keinginan kita tuh selalu untuk berdosa. Kenapa? Kita masih hidup dalam daging. Tapi nomor 1 tadi kita belajar, jangan sampai kita lupa kalau kita milik Kristus. Meskipun kita dalam daging, kita harus lawan terus dosa itu. Lawan kecenderungan dosa itu, Bapak Saudara. Ya, lebih tepatnya daging adalah gambaran seluruh aspek manusia di bawah kuasa dosa. Dalam bahasa aslinya kata hawa nafsu ini memiliki konotasi yang negatif, yaitu hasrat untuk berdosa atau emosi yang tidak terkendali. Kadang-kala kalau kita marah ya, nggak terkendali juga. Ya, yang paling harus dijaga adalah perkataan. Jangan sampai perkataan itu menjadi bumerang ya. Untuk anak kita katakan hal-hal yang buruk, dia ingatnya itu sampai dia meninggal, Saudara. Untuk anak kepada orang tua ya, perkataan yang menyakitkan ya. Kadang tensinya tinggi itu cepat marah gitu ya, kadang gelap itu marah. Tapi itu hawa nafsu, emosi. Kalau sedangkan kata Yunani dari keinginan ya muncul dari beberapa surat Paulus lain. Kata ini diterjemahkan misalnya sebagai berikut ya, nafsu jahat. Keinginan itu bicara tentang nafsu jahat, bicara tentang nafsu yang hampa dan mencelakakan di 1 Timotius 6 ayat 9. Keinginan duniawi, Titus 2 ayat 12. Ya. Sehingga yang membantu kita memahami hal ini, kedagingan dan hawa nafsu adalah di ayat 12. Kita akan lihat Galatia 5 ayat 17, ayat yang ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal yang ke-5 salah. 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendaki. Sehingga Bapak Saudara, dengan kata lain, kedagingan bukan sekedar keinginan untuk berdosa dengan pikiran jahat atau perilaku duniawi kita, tetapi kedagingan
adalah kecenderungan kita untuk melawan roh Tuhan dan memilih hidup sesuka hati terlepas dari kehendak Tuhan. Keinginan daging bukan hanya bicara tentang pikiran dan kehendak kelakuan duniawi yang bertentangan dengan Tuhan, tetapi keinginan hati untuk selalu maunya sendiri bertentangan dengan kehendaknya Tuhan, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, inilah kedagingan. Maka akar permasalahan kita, Bapak Saudara, tidak terletak pada kebiasaan jelek kita. Ya, biasanya manusia punya orang itu punya berbeda-beda kebiasaan buruknya ya. Ada yang kebiasaan tidak bersyukur, bersungut-sungut. Ada yang biasa untuk selalu membantah, ya. Ada yang terbiasa untuk mungkin ada yang mencuri, ya sampai jadi penyakit seperti itu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi akar permasalahannya itu bukan karena kebiasaan saja, Bapak Saudara. Permasalahan kita tidak terletak pada kebiasaan buruk saja. Tetapi akar permasalahan yang mendasar dalam hidup kita adalah trust issue. Kita kurang percaya. Kita kurang percaya akan hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita kurang percaya Tuhan itu baik. Kita kurang percaya Tuhan itu maha menyediakan. Kita kurang percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita kurang puas dengan Tuhan. Jadi akar permasalahan dari dosa, kebiasaan buruk kita itu semuanya bukan karena hanya sekedar kebiasaan, tetapi kita kurang puas. Hati kita ini selalu kurang puas dengan Tuhan. Ya, menurut hawa nafsu lebih membahagiakan daripada menuruti Tuhan. Ada satu saya pernah ikut satu seminar, ketika menghilangkan kebiasaan kalau remaja itu ya. Pornografi atau melakukan hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan remaja, ya kuncinya itu bukan berhenti membaca atau berhenti nonton video pornografi, bukan berhenti, tetapi melakukan satu hal yang lain. Ya, karena apa? Bukan tentang berhenti menyukai ini, tetapi pindah nyukai yang sana. Ya, bukan berhenti melakukan dosa, tetapi menyukai kebenaran. Ketika Bapak Saudara hanya berhenti melakukan dosa, ya kedagingan itu terus teriak minta dipuaskan. Kedagingan kita, sehingga kita tidak bisa berhenti, tidak bisa menyalipkan daging. Ya, sehingga yang terpenting dalam kita bukan hanya berhenti melakukan dosa, tetapi mencintai kebenaran. Fokusnya ada di kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita mau berubah menjadi pribadi yang baik kalau kita tidak baca kebenaran firman Tuhan tiap hari? Akan begitu berat. Yang baca saja masih bisa melakukan hal-hal yang gak berkenan, apalagi yang tidak baca sama sekali. Bagaimana bisa menyalipkan daging kalau senjata satu-satunya kita tidak pakai, Bapak Saudara? Kebenaran firman Tuhan. Sangat mudah untuk kita bilang kita percaya Yesus, haleluya, memuji Tuhan, bersyukur, tetapi susah sekali kadangkala kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan susah sekali kita mau tahu tentang firman Tuhan. Saya ngobrol dengan satu hamba Tuhan, saya cukup jelaskan panjang lebar tentang satu hal yang cukup sensitif di dalam kebenaran firman Tuhan. Gak didengarkan, wah pokoknya gampangnya gini aja. Ya, malas untuk tahu kebenaran firman Tuhan. Apalagi mau menyalipkan daging. Itu akan semu, Saudara. Sebentar kita resolusi ya. Kalau bicara resolusi tahun baru 2023 dan tahun baru Imlek, cara biasanya resolusi 2023 seperti ini. Resolusi itu akan terjadi sebentar saja, ketika tidak terjadi dari dalam. Ya, kalau kita tidak bisa hidup mencintai kebenaran, kita tidak bisa menyalipkan daging. Ya, sehingga sangat penting di sini untuk kita hidup dalam penyucian, kita harus salibkan daging, salibkan hawa nafsu. Kalau bicara salib itu enak atau enggak, Saudara? Enggak enak. Susah, sakit.
Tapi itu yang harus kita kerjakan. Jadi orang Kristen itu nggak cuma enak-enak dapat berkat, tidak enak-enak dapat sesuatu yang sekedar kita mau inginkan. Kalau tadi doa oleh Koyan, ya tidak hanya menginginkan hal-hal duniawi, tetapi menuju kekekalan. Bagaimana kerajaan surga bisa dihadirkan di bumi? Kalau kita tidak bisa mulai hari ini menyalibkan daging, hawa nafsu dan segala keinginan-keinginan yang jahat itu. Improve diri kita, perlengkapi diri kita perlahan ya. Coba baca satu perikop satu hari. Ya, ini saya bicarakan di mimbar. Saya pengen rindu mulai besok, Pak Saudara. Ya, saya mau buat satu renungan doa pagi gitu ya. Saya share via live streaming buat Pak Saudara. Mungkin Pak Saudara mau ngikuti juga nggak masalah. Kalau enggak ya bisa saat teduh sendiri bersama keluarga di rumah. Ya, jam-jamnya Bapak Saudara bisa tentukan sendiri, tidak harus yang jam 4, jam 3 tidak ya. Bapak Saudara punya kepentingan, punya jadwal sendiri-sendiri. Tapi khususkan waktu kita mulai dari sekarang, hari ini ya. Kita melangkah, salibkan daging. Dan salibkan daging ini tidak terjadi dalam sekejap. Kita lihat Yesus disalib di kayu salib. Itu tidak hanya prosesnya langsung tiba-tiba naik ke atas langsung. Tidak, tapi perlahan, selangkah demi selangkah. Sakitnya itu perlahan-perlahan, tapi lama kelamaan kita akan dimampukan. Ya, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Next slide. Sehingga Pak Saudara, kita harus sibuk menghabisi dosa kita sebelum dosa menghabisi kita. Katakan amin. Kita harus sibuk menghabisi dosa sebelum dosa menghabisi kita. Saya seringkali katakan dosa itu tidak mungkin tidak ada hukuman. Nggak tahu ya hukumannya dalam bentuk apa, tetapi dosa selalu ada hukuman. Sehingga Bapak Saudara, jangan sampai dosa itu menghabisi kita baru kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Dia hari lepas hari untuk menghabisi dosa, mengikis dosa itu dalam kehidupan kita. Itu penyucian. Kalau yang ada punya toko emas tahu pasti gimana susahnya untuk menyucikan, memurnikan emas itu. Ada proses-prosesnya, langkah-langkahnya, susah berat hingga menjadi proses emas yang murni, mahal. Dan itulah orang-orang percaya. Kalau kita menjadi orang percaya yang mahal, Kristen-Kristen yang kualitas sorgawi, ya kita harus sibuk menghabisi dosa sebelum dosa itu menghabisi diri kita. Satu hal yang berat. Saya katakan tadi saya doa sama Tuhan sebelum menyampaikan ini. Tuhan mampukan saya. Tanpa kerja Roh Kudus dalam hidup saya gak bisa juga. Ya, saya takut sebenarnya sampaikan juga dijudge gitu ya, dihakimi Yosua seperti ini. Tapi saya boleh katakan semuanya punya proses, Saudara. Kita akan mengalami satu hal ya, pemulihan demi pemulihan. Amin, Saudara. Kebangkitan demi kebangkitan. Semakin kita menjadi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ya, sehingga kita punya resolusi di tahun 2023 nih, Bapak Saudara punya resolusi sendiri-sendiri. Kita boleh kerjakan resolusi itu bersama-sama dengan Tuhan, amin, Bapak Saudara. Dan yang terakhir, bagaimana kita hidup dalam penyuciannya Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak hanya memiliki Roh Kudus, tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bacakan ayat yang ke-25 buat Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya katakan kira-kira kalau dipimpin Roh itu suka baca firman atau enggak, Bapak Saudara? Suka. Kalau dipimpin Roh Kudus itu suka merenungkan firman tidak, Bapak Saudara? Suka. Di luar sana banyak sekali orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus tetapi malas belajar firman, malas baca Alkitab. Itu saya katakan bukan pertentangan. Ada juga yang suka berdoa tapi nggak juga suka baca firman. Saya katakan ya, doa itu kita kepada Tuhan, firman itu Tuhan berbicara pada kita, sehingga suara Tuhan itu tidak audible. Ayo suara Tuhan sudah disediakan di kebenaran firman Tuhan. Kita bisa baca. Kadang-kadang ketika saya baca firman Tuhan itu kok pas ya, hari ini ngomong ini, kejadiannya ini, saya dihadapkan satu permasalahan. Bapak Saudara, saya pernah cerita ya, ketika saya khotbah ini ya, besoknya langsung Tuhan fight
langsung Tuhan hantamkan kepada saya hal-hal yang saya sampaikan di atas mimbar, saudara. Tapi itu, ya, firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, yaitu hari lepas hari kita tidak lepas. Sehingga tidak hanya minggu umum ini, Bapak Saudara, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita boleh menyembah, katakan haleluya. Ya, kita boleh memuji Tuhan, Kau baik, kemurahan-Mu indah. Tapi kita tidak dipimpin oleh Roh hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Ya, bukan menjadi Kristen yang anak-anak lagi, Bapak. Sehingga kita boleh katakan hidup dalam penyucian, amin. Kita hidup dalam penyucian demi penyucian. Ya, kita next slide. Sehingga Dia tidak hanya mengubah perilaku kita, namun melatih hasrat kita, Bapak. Dia tidak hanya mengubah perilaku, langsung ubah, Yosua berubah, langsung jadi baik, seperti itu. Langsung berubah, tidak. Tetapi ada latihan. Saudara, untuk jadi kuat seorang binaraga, ya, dia harus ekstra asupan protein itu, dada itu bisa ditimbang, dada ayam ditimbang berapa persen, terus minum susu untuk melengkapi nutrisi dia. Belum lagi dia harus berlatih, ya, otot-otot ada banyak, bisepsnya harus sama tricep, sama dada, sama punggung, ada yang kaki, ototnya semua diperhatikan satu persatu detail. Bahkan untuk mereka bertanding, binaraga itu ada pertandingannya, ya, indah seperti gini, ya. Wah, luar biasa itu, keren tuh, saya pernah lihat. Untuk berlatih saja mereka tidak minum air, bayangkan, 3 hari kalau nggak salah. Selama 3 hari mereka tidak minum air supaya ototnya itu terlihat. Belum dia harus berjemur panas supaya hitam sehingga otot-ototnya itu terlihat, Bapak. Terlihat menonjol, terlihat bagus. Habis itu belum lagi sampai hari H mereka juga tidak makan makanan yang mengandung air, Bapak. Ya. Tidak makan makanan yang sembarangan. Lalu di hari H-nya mereka harus diolesi minyak lagi, harus ngepam namanya, ya, supaya ototnya lebih terlihat lagi, baru waktu tampil menghasilkan otot yang terbaik. Apalagi kita, Dia tidak hanya mengubah kita, ya, atlet binaraga, sport semuanya, bahkan pekerjaan Bapak Ibu Saudara tidak berubah hanya dalam sekejap, ya. Orang-orang yang sudah berpengalaman proses bertahun-tahun, ya, misalnya punya toko, punya pekerjaan, punya apa, saya ini mulai nggak mudah seperti itu, ya. Biasanya cerita masa lalu, tidak berubah dengan sekejap, tidak tiba-tiba sukses, tapi melatih, ya kan, berlatih perlahan-lahan, gagal, jatuh, naik lagi, ya. Sama seperti kehidupan rohani kita, penyucian, hidup dalam penyucian itu melatih. Tuhan mau melatih hasrat kita supaya hasrat kita tidak lebih menginginkan keinginan daging, hawa nafsu yang membinasakan, tetapi keinginan roh. Kita berjalan di dalam Tuhan, berjalan di dalam kehendak-Nya. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Baca firman Tuhan. Sehingga tujuan penyucian tidak berhenti di perubahan hidup kita. Kalau kita baca di ayat yang ke-26, next slide, ya. Yang terakhir, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini bicara tentang orang lain. Tuhan tidak hanya rindu mengubahkan kita lalu selesai di kita, saudara. Anugerah juga sama. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, menyucikan kita, lalu selesai di dalam kita, tetapi Dia juga rindu. Tujuan penyucian untuk Bapak Ibu Saudara ini memberkati orang lain. Amin, Bapak Saudara. Kita tidak hanya hidup diberkati, tetapi hidup menjadi berkat. Katakan amin. Orang percaya tujuannya bukan keegoisan, bukan hanya tentang diri kita, tapi bicara tentang orang lain. Sehingga dikatakan saling. Tidak menjadi orang yang saling menantang, tidak saling mendengki, tidak menjadi gila hormat yang rindu pusat perhatian semuanya di Dia, ya.
tidak saling hal-hal yang buruk, ya. Tetapi gereja Tuhan dipakai untuk menjadi berkat, ya. Pengulangan kata saling sebanyak 2 kali menunjukkan bahwa pada akhirnya penyucian juga membawa dampak secara bersama di dalam gereja. Ya, kerinduan Paulus bukan hanya transformasi perubahan setiap individu, pribadi lepas pribadi, tetapi juga transformasi untuk seluruh gereja. Saudara, saya pernah khotbah di salah satu pengusaha yang buka toko baru. Saya katakan, ya, kalau buka tujuannya bukan untuk memperkaya diri. Memperkaya diri bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk jadi berkat. Buka satu perusahaan. Saudara, ada satu kesaksian seorang bisnismen yang bekerja, ya, dia memang anak Tuhan setia, sungguh-sungguh. Dia buka di satu tempat, tapi dia punya motivasi. Dia anak Tuhan yang setia sungguh-sungguh, ya. Motivasi dia buka satu usaha itu bukan untuk kesuksesan dirinya semata, tetapi untuk memberkati kota di mana dia membuka satu usaha itu. Dan ketika diberkati Tuhan, sukses luar biasa, memberkati banyak-banyak orang-orang di sekeliling perusahaan itu, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Luar biasa, saudara. Kesaksian tidak hanya bicara tentang, ya, bicara Injil, percaya Yesus, tidak. Tapi bagaimana hidup kita jadi berkat. Jadi Bapak Saudara yang punya usaha apapun, dimanapun, tipenya apapun, saya boleh katakan, tidak menjadi halangan Bapak Saudara tidak menyaksikan kasih Tuhan. Amin. Bapak Saudara, amin. Bapak Saudara bisa jadi berkat, ya, dalam doa-doa Bapak Saudara, dalam pekerjaan Bapak Saudara. Makanya saya suka dengan Kolose, ya, satu ayat di Kolose. Segala sesuatu kita lakukan sama seperti untuk Tuhan. Pelayanan tidak hanya di balik mimbar, di atas mimbar saja. Di sini juga pelayanan yang baik, tapi di luar pelayanan untuk Tuhan itu juga sangat baik. Sehingga Dia yang menyucikan kita. Kita hidup dalam penyucian dan rencananya Dia. Selalu dipakai menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Sehingga hawa nafsu untuk diri sendiri berhasil didaur ulang menjadi kerinduan untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Inilah hidup di dalam penyucian. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu sebelum firman tadi, ya, bahwa Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ya, bukan lagu yang tadi, ya saudara, yang lagu yang lain. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia kebenaran, firman itu datang ke dunia untuk saudara dan saya. Tidak hanya menyelamatkan kita dari kutuk dosa, hukuman dosa selama-lamanya, tapi dia juga datang untuk memberikan hidup yang berpengharapan, hidup yang mengikuti kehendak Tuhan, dan janjinya dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya.